Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalia Panda dan teman saya Gifarida Paprawira Syahduri. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, program studi ilmu komputer. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menunjukkan hasil penelitian kami tentang aplikasi dari metode Monte Carlo dan Bootstrap dengan bahasa metode atau bahasa pemrograman yang berbeda. Judul kami yaitu penerapan metode Monte Carlo dan Bootstrap dalam prediksi dan estimasi statistik. Judul jurnal yang kami angkat yaitu simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang dan metode Bootstrap untuk menduga parameter populasi pada sampel gerombol 2 tahap yang berukuran kecil. Ringkasan dari jurnal Rato. Penelitian pertama dilakukan oleh Dina Mardiati berjudul simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang. Bertujuan untuk memprediksi jumlah lonjakan penumpang di PT Triarga Travel menggunakan metode Monte Carlo. Data yang digunakan adalah jumlah penumpang pada rute Padang-Perawang dari tahun 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan angka acak yang dihasilkan dengan metode Linear Congruential Generator atau LCG. Untuk melakukan simulasi prediksi tahun berikutnya, prosesnya mencakup perhitungan distribusi probabilitas, distribusi kumulatif, penentuan interval angka acak, dan pencocokan angka acak dengan data historis. Hasilnya menunjukkan bahwa bulan Juli diprediksi sebagai puncak lonjakan penumpang dengan rata-rata akurasi mencapai 86,74%. Metode ini terbukti efektif dalam membantu perusahaan mempersiapkan kebijakan pelayanan transportasi yang lebih baik pada masa mendatang. Ringkasan Jurnal 2, penelitian kedua oleh Gusti N.A. Diwibawa dan rekan-rekan, berjudul Metode Bootstrap untuk menduga parameter populasi pada sampel gerombol 2 tahap yang berukuran kecil, memfokuskan pada pendugaan proporsi siswa kelas 2 SD di Kabupaten Bombana yang belum lancar membaca. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel gerombol 2 tahap atau cluster sampling dan metode Bootstrap untuk memperkirakan parameter populasi dari data sampel berukuran kecil. Dengan melakukan resampling sebanyak 1000 kali, diperoleh estimasi proporsi sebesar 29%, dengan interval kepercayaan 95%, antara 19% hingga 39%. Bootstrap menunjukkan performa yang baik, dengan nilai standar error dan mean square error atau MSE yang lebih kecil dibanding metode 2 tahap atau G2T, terutama saat ukuran sampel mencapai 20 atau lebih. Penelitian ini menegaskan bahwa metode Bootstrap sangat bermanfaat untuk menduga parameter populasi secara akurat meskipun dengan data yang terbatas. Monte Carlo. Metode Monte Carlo menggunakan simulasi acak berulang untuk memperkirakan hasil suatu sistem atau masalah yang kompleks. Anda membangkitkan banyak sampel acak dari distribusi yang diketahui, menjalankan simulasi, lalu menganalisis hasilnya. Ini berguna untuk memprediksi hasil ketika banyak hal tidak pasti, seperti dalam penilaian resiko atau fisika. Singkatnya, Monte Carlo menghasilkan data baru secara acak untuk memprediksi. Di sini kami membuat aplikasi berbasis Python dengan Streamlit yang kami buat, berjudul Simulasi Monte Carlo. Aplikasi ini bertujuan untuk memprediksi lonjakan penumpang menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Kita menggunakan data historis dari tahun-tahun sebelumnya dan membandingkan hasil simulasi dengan data aktual, sekaligus menghitung akurasinya. Import Streamlit as ST ini fungsinya untuk membuat aplikasi web interaktif, memungkinkan pengguna mengatur parameter simulasi dan melihat hasilnya langsung. Yang kedua, input Pandas as PD ini fungsinya untuk menyimpan, mengatur, dan menganalisis data hasil simulasi Monte Carlo. Yang ketiga, import matplotlib.pyplot as PLT, fungsinya untuk membuat grafik dan visualisasi statis dari hasil simulasi, misalnya histogram distribusi. Yang keempat, import plotly.grep_objects as Go. Fungsinya untuk membuat grafik interaktif yang lebih canggih, cocok untuk eksplorasi data hasil simulasi yang mendalam di aplikasi web. Kita pakai Streamlit untuk tampilan GUI-nya, Pandas untuk pengolahan data, dan Plotly serta Matplotlib untuk visualisasi grafik.
Saat tidak mencentang checkbox apapun, maka yang digunakan adalah data dan angka acak default. Centang checkbox PNG manual, lalu input angka acak di kolom set E, C, dan M. Lalu menghasilkan data sebagai text. Dengan kesimpulan lonjakan penumpang tertinggi tahun 2018 di bulan Juli, lonjakan penumpang tertinggi tahun 2019 di bulan Juli, rata-rata akurasi tahun 2018 itu 67,77%, rata-rata akurasi tahun 2019 62,53%. Hapus centang RNG manual, lalu centang checkbox input data manual. Input data tahun 2017 dengan 12 angka dan dipisahkan dengan koma. Kita pilih input 1 tahun setelah tahun pertama. Lalu input data tahun 2018 dengan 12 angka dan dipisahkan dengan koma. Muncullah hasil sebagai berikut, serta menampilkan grafik simulasinya. Selanjutnya kita centang kedua checkbox, lalu input parameter dan datanya secara manual. Lalu pilih input 2 tahun setelah tahun pertama. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu kesimpulannya, lonjakan penumpang tertinggi tahun 2018 ialah di bulan Oktober, lonjakan penumpang tertinggi tahun 2019 Oktober, rata-rata akurasi tahun 2018 itu min 54,13%, rata-rata akurasi tahun 2019 itu 12,36%. Bootstrap. Metode bootstrap adalah teknik resampling dari data yang sudah ada. Anda mengambil ulang sampel dari data asli atau dengan pengembalian berkali-kali untuk membuat sampel bootstrap baru. Kemudian Anda menghitung statistik yang diinginkan dari setiap sampel bootstrap ini untuk memperkirakan distribusi sampling statistik tersebut, menemukan standar error atau membangun interval kepercayaan, terutama saat distribusi populasi tidak diketahui. Singkatnya, bootstrap menggunakan kembali atau resampling data yang sudah ada untuk memahami variabilitas statistik. Sekarang kami akan menjelaskan sebuah simulasi statistik yang kami buat menggunakan metode Bootstrap. Program ini ditulis dalam bahasa JavaScript dan datanya saya ambil dari jurnal survei proporsi siswa yang belum lancar membaca di 20 sekolah pada 5 kecamatan. Tujuan untuk mengestimasi rata-rata proporsi siswa belum lancar membaca menggunakan teknik Bootstrap, resampling sebanyak 1000 kali, serta menghitung rata-rata Bootstrap, standar error, confidence interval 95%. Terdapat dua pilihan, yang pertama ada mode data real, yang kedua ada mode simulasi. Ketik 1 untuk mode data real, lalu masukkan jumlah iterasi Bootstrapnya 500. Terlihat hasilnya. Estimasi G2G proporsi 0,2911, ragam G2G 0,0111, estimasi Bootstrap 0,2909, ragam Bootstrap 0,00006, C1 95% Bootstrap 0,2431 dan 0,3384. 5 kecamatan, estimasi proporsi G2T adalah 0,2911. Metode Bootstrap menghasilkan estimasi rata-rata 0,2909 dengan variansi 0,0006. Interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa proporsi G2T kemungkinan besar berada di antara 0,2431 hingga 0,3384. Dengan demikian, metode Bootstrap dapat digunakan untuk mengestimasi proporsi G2T dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Lalu run kembali.
Titik 2 untuk menjalankan mode simulasi. Input jumlah gerombol yang dipilih dengan angka 8. Input jumlah elemen per gerombol dengan angka 5. Input jumlah iterasi bootstrap dengan angka 300. Input jumlah ulangan simulasi dengan angka 100. Lalu keluar hasil dan kesimpulan. Terlihat hasilnya. Rumen populasi 0,2507, rata-rata estimasi boot 0,2489, bias bootstrap min 0,0019, MSE bootstrap 0,0001, C195% bootstrap 0,2065, dan 0,2611. Dan hasilnya, Rumen populasi simulasi adalah 0,2507. Estimasi rata-rata bootstrap adalah 0,2489 dengan bias sebesar min 0,0019 dan MSE sebesar 0,0001. Interval kepercayaan 95% dari hasil bootstrap berada di antara 0,2065 hingga 0,2611. Kesimpulannya, metode bootstrap cukup andal untuk estimasi proporsi pada kondisi populasi yang disimulasi. Hasil dan kesimpulan, aplikasi simulasi Monte Carlo digunakan untuk memprediksi lonjakan penumpang berdasarkan data historis menggunakan pendekatan probabilitas dan angka acak dari metode Linear Congruental Generator atau LCG. Hasil simulasi menunjukkan bahwa prediksi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi antara 80% hingga 90%, serta mampu mengidentifikasi bulan dengan lonjakan penumpang tertinggi secara konsisten. Aplikasi ini bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan operasional di bidang transportasi. Sementara itu, aplikasi Bootstrap Resampling digunakan untuk mengestimasi proporsi siswa yang belum lancar membaca dari survei 20 sekolah di 5 kecamatan. Dengan teknik resampling sebanyak 1000 kali, diperoleh estimasi rata-rata proporsi sebesar 0,2865 dengan standar error sekitar 0,0152. Dan interval kepercayaan 95% berada di antara 0,2568 hingga 0,3162. Metode ini efektif untuk menghasilkan estimasi statistis yang andal tanpa perlu asumsi distribusi data sehingga cocok diterapkan pada data sampel terbatas. Sekian hasil simulasi metode Monte Carlo dan bootstrap kami dari kelompok 10. Terima kasih.